underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, 2 polisi di Semarang ditangkap karena diduga memeras remaja sebesar 2,5 juta rupiah dan sempat juga mengancam akan menembak warga. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kejadian itu kan ada di Semarang ya. Itu ada 2 remaja. Ya namanya juga weekend ya, malam minggu ya. Itu mereka berjalan-jalan di sebuah taman dan kemungkinan duduk berdampingan atau berbuat sesuatu yang sepertinya di Indonesia itu ya tidak lazim gitulah ya. Jadi agak terbuka. Mereka mungkin berbincang-bincang atau memadu kasih ya. Karena anak-anak remaja itu kan ya sudah mulai pacaran gitu ya. Nah kebetulan ada warga yang nggak suka, maka ada warga yang lapor ke polisi. Nah kemudian datanglah 2 oknum polisi tadi itu ya. 2 oknum tersebut serta-merta melihat bahwa ini kesempatan untuk bisa membantu agar kasus ini tidak diteruskan ya. Kasus 2 remaja yang sedang pacaran ini kalau diteruskan kan ya mestinya ada kelemahannya, itu kan bisa malu. Orang tuanya juga mungkin malu kalau sempat ini diekspos kan. Lah rupanya 2 oknum tadi itu melihat ini adalah kesempatan ya, kesempatan untuk dapat sesuatu dengan membantu agar tidak diteruskan urusannya ini. Maka 2 pemuda tadi itu, pemuda-pemudi ya, itu 2 remaja tadi itu dimintai uang damai 2,5 juta rupiah agar supaya kasus ini ditutup, tidak sampai lain-lain lagi gitu ya. Tidak diteruskan urusannya gitu. Nah ternyata kedua remaja ini ya udah bayarlah karena 2,5 juta, tapi mencuci nama baiknya kan supaya nggak ada masalah. Nah tapi apa boleh buat ya, ternyata masalah ini dilaporkan kepada atasannya 2 oknum polisi tadi itu. Nah karena ini sempat menjadi viral, maka mau tidak mau kedua polisi tadi itu oknum ya, kedua oknum polisi tadi itu terpaksa mau tidak mau juga dipanggil oleh Dewan Pengawasnya polisi tadi itu, Propam atau apa ya, pokoknya ada yang ngawasi. Polisi itu kan juga ada yang ngawasi ya. Nah, dipanggil, ternyata setelah melalui sidang kehormatan itu mereka berdua dikenai tindakan hukuman. Nah sekarang yang timbul masalah itu hukumannya apa? Begitu kan? Betul. Ya karena oknum tadi itu memeras, tidak melakukan pembinaan yang lebih baik, tapi memeras untuk kepentingannya dia sendiri 2,5 juta. Ini kebetulan oknum tadi kan 2 orang ya. Nah ternyata putusan dari Dewan Kehormatan dari institusi tadi itu memutuskan bahwa kedua orang itu didominasi. Artinya dia selama 7 tahun dia tidak akan mengalami kenaikan pangkat. Dan kemungkinan dia dimutasikan di tempat yang lain. Nah ini yang menjadi masalah ya. Banyak orang yang nganggap, waduh putusan ini kok terlalu ringan. Ya kita tidak tahu undang-undangnya di institusi tadi itu apakah memang jelas kalau pelanggaran ini seperti ini maksimum hukumannya berapa gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi yang terang masyarakat merasa bahwa ini hukumannya terlalu ringan. Apalagi cuman demosi, mutasi. Padahal ini sudah kebangetan kan. Yang harusnya melindungi masyarakat kok oknum ini malah memeras. Ya, lah bahkan ada dari ICW, Corruption Watch ya, itu juga mengusulkan agar supaya Kapolri kita, Jenderal Polisi Sigit itu harus melakukan banding agar supaya putusannya itu tidak seperti itu. Alasannya kenapa Om Bob hukuman itu menjadi ringan? Ya alasannya bahwa kedua
orang tadi itu, kedua oknum tadi itu mengakui terus terang kalau emang dia salah. Nah itu dianggap meringankan. Ya, jadi karena dia tuh tidak berbohong, dia mengaku dengan jujur, maka dianggap itu meringankan. Jadi hukumannya ya gitu aja. Ya, sedangkan yang satu hukumannya lebih berat. Kalau nggak salah demosi 8 tahun yang tadi 7 tahun, ini 8 tahun. Itu karena dulu dia orang ini, oknum ini sudah pernah melakukan kesalahan, yaitu masalah keluarga. Ya mungkin KDRT atau apa gitulah ya. Jadi karena masih sudah pernah kejadian seperti itu, maka hukumannya ditambah setahun. Demosi loh ya. Artinya tidak naik pangkat. Nah ini ICW juga teriak-teriak. Ya kan, ini kalau seperti ini terus, apakah ini bukan memicu pada oknum-oknum lain yang mentalnya tidak kuat untuk melakukan pemerasan? Pemerasan gaya seperti ini tuh kan seperti preman saja. Kalau preman itu melakukan pemerasan itu karena badannya yang gede, punya daya hantam, daya pukul yang kuat. Sedangkan kalau oknum tadi itu dia mempunyai kekuatan sebagai penegak hukum. Jadi kalau saya punya kekuatan penegak hukum, kalau nggak mau ngasih duit saya, nanti kamu masukkan lagi di proses yang lebih lanjut, kan jadi repot. Maka si korban tadi itu ya bersedia membayar. Nah ini kalau kelakuannya menggunakan kekuatan untuk memeras itu, ya kelakuan ini kan ya sama dengan preman kan. Ya, jadi memang ini tugas dari kepala kepolisian kita, Jenderal Sigit tadi itu, untuk membuat beres ya, agar supaya oknum-oknum yang seperti ini jangan mencoreng nama dari institusi kepolisian yang demikian mulia. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini ada satu naik banding atau tindakan yang lebih lanjut, agar supaya semua menjadi peringatan kepada oknum-oknum agar tidak berbuat yang seperti ini lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.